Shalom, perkenalkan nama saya Jenny Aso dari kelas B Pastoral Konseling. Di sini saya akan memaparkan pengertian penelitian kualitatif dan kuantitatif dan jenis-jenisnya. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang penelitian. Penelitian sendiri adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis dan dilakukan dengan sistematis dan konsisten. Kemudian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Kemudian jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen sendiri adalah suatu jenis penelitian untuk mencari hubungan kausalitas, di mana peneliti mampu mengontrol atau mengubah tentang besarnya kajian variabel independen atau penyebab dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, survei. Survei adalah sebuah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi, kemudian menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data. Kemudian yang ketiga adalah deskriptif. Deskriptif sendiri adalah menganalisis mendalam tentang data dan fakta yang ditemukan, kemudian diangkat ke dalam penelitian dan disajikan secara apa adanya tanpa ada rekayasa. Kemudian yang ketiga yaitu komparatif. Komparatif sendiri adalah suatu yang digunakan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan cara menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya suatu fenomena yang sedang diteliti. Kemudian yang terakhir adalah korelasi, yaitu untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel yang lainnya. Yang kedua, jenis-jenis kualitatif. Yang pertama, fenomenologi adalah penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya, yaitu mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada di dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah etnografi, yaitu merupakan metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus, dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi atau kumpulan tertentu, melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja. Kemudian yang kelima, metode historis, yaitu penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah